Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati jemaah sholat Jumat Masjid An-Nur, puji serta rasa syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan segala karunia serta nikmatnya kepada kita semua. Hingga sampai saat ini kita dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu melaksanakan ibadah sholat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan rangkaian daripada ibadah sholat Jumat kita pada hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya dan kepada sahabatnya, dan kita sebagai umatnya mudah-mudahan mendapatkan syafaat beliau di akhirat nanti. Amin amin. Jemaah sholat Jumat yang kami hormati, izinkanlah kami dari DKM An-Nur akan menyampaikan beberapa maklumat. Yang pertama, kami mengimbau kepada jemaah sekalian agar mengisi saf-saf di depannya yang masih kosong terlebih dahulu. Kemudian juga kami mohon kepada jemaah yang membawa HP atau alat elektronik agar dapat di-silent atau dinonaktifkan agar tidak mengganggu ibadah sholat Jumat kita siang ini. Dan kami juga mengimbau agar tidak berkata-kata atau berbicara pada saat khotib sedang menyampaikan khutbahnya. Tugas Jumat pada hari ini, Jumat 22 November 2024, Imam Khotib Ustaz Izzuddin Al-Qasam Bahalwan LC, Muazzin Saudara Mirza Khalid. Waktu Jumat pukul 11:42 waktu Indonesia Barat. Hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita masuk waktu sholat, marilah kita kirimkan surat Al-Fatihah yang diingatkan untuk orang tua, keluarga, saudara, sahabat semuanya. Kita doakan mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan. Amin. Alhamdulillah, demikian beberapa maklumat yang dapat kami sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala shalah, hayya 'ala shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu
Alhamdulillahilladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil'alamin nadhira. Alladzi lahu mulku as-samawati wal ardi wa khalaqa kulla shay'in faqaddarahu taqdira. Khalaqal insana min nutfatin amshajin yabtalihi faja'alahu sami'an basira. Thumma hadahu as-sabila imma shakira wa imma kafura. Faman syakara kana jazaohu jannatan wa harira wa na'iman wa mulkan kabira. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله شهادة تجعل ظلمة نورا وتحول موات القلب بعثا ونشورا وتحيل ضيق صدر شراحا وحبورا. اللهم صل وسلم وبارك على خير خلقه خلقا وخلقا سيدنا محمد بن عبد الله المرسل مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إلى يوم يلقاهم الله نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. أما بعد فيا عباد الله فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم القائل في محكم كتابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Jamaah Jumat sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat iman. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat Islam. Dengan kedua nikmat itulah kita mampu untuk mengabadikan kebahagiaan kita. Dengan kedua nikmat itulah kita bisa memastikan bahwa kehidupan pasca kematian kita akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala kebahagiaannya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah." Barang siapa yang masih ada la ilaha illallah dalam sanubarinya, dalam hatinya, tertancap dalam hatinya hingga dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, maka janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhalal jannah, maka ia akan masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alladzi qad hamala an-nasa min adh-dhulumati ila an-nur, yang telah mengantarkan kita, yang telah membimbing kita alhamdulillah berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai mentornya para sahabat, sebagai mentornya kaum muslimin, dikategorikan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai uswatun hasanah, sehingga seluruh aspek kehidupan beliau, mulai apa yang beliau ucapkan atau yang beliau kerjakan dalam kesehariannya, seluruhnya mampu untuk kita jadikan referensi bagi kehidupan kita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sejatinya saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rasul, sebagai uswatun hasanah, maka otomatis kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diabdikan atau Rasulullah mengabdikan dirinya untuk menjadi mentor kaum muslimin. Sejatinya kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mampu untuk menjadikan referensi untuk kehidupan kaum muslimin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menikahi seorang wanita yang umurnya jauh di atas beliau. Itu menjadi sebuah jawaban jika ada seorang pria yang menikahi wanita yang umurnya jauh di atas dia, maka ketika kita ingin mengetahui atau orang itu ingin mengetahui bagaimana cara berumah tangga ketika seorang suami umurnya lebih muda dari seorang istrinya, maka ikutilah cara Rasulullah SAW bagaimana bermuamalah dengan ibunda Saudah. Rasulullah SAW pernah menikahi seorang wanita yang umurnya jauh di bawah beliau. Itu pun juga bisa menjadi referensi bagi seorang pria jika dia menikahi seorang wanita yang umurnya jauh dibandingkan dengan dia. Maka ketika dia hendak mendapatkan referensi yang utuh tentang hal tersebut, maka tirulah Rasulullah SAW. Rasulullah pernah dalam ekonomi yang sangat sempit sehingga pernah meminta kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, apakah hari ini ada makanan? Maka Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, bahwa hari ini kita tidak memiliki persediaan makanan sedikit pun. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idzan al-yaum ana shaim, kuntu shaiman." Oleh karena itu pada hari ini aku berpuasa. Artinya Rasulullah di hari itu sampai tidak mampu untuk makan. Itu menjadi referensi bagi mungkin sebagian orang yang sedang diuji dengan ekonominya.
tirulah Rasulullah SAW dalam kondisi ekonomi terhimpit, Rasulullah tetap bisa menjaga izzahnya sebagai seorang muslim. Rasulullah SAW pernah dalam posisi orang yang sangat kaya, menikahi sosok seperti Khadijah. Pamannya Abu Thalib memiliki 2 anak. Yang pertama Ja'far dan yang kedua adalah Ali. Ja'far diasuh langsung oleh Abu Thalib, tapi Abu Thalib tidak mampu untuk mengasuh anak keduanya, yaitu Ali bin Abi Thalib. Maka Ali dititipkan kepada Rasulullah SAW. Kenapa? Karena Rasulullah dan Khadijah ekonominya lebih mapan pada saat itu. Jadi, ketika kita hendak mengetahui, ketika kita dalam posisi ekonomi sedang meningkat, kehidupan kita mulai mapan, maka tirulah Rasulullah SAW. Kehidupan Rasulullah yang begitu bervariasi adalah sebagai referensi bagi kita ketika kita dalam kondisi di level yang berbeda-beda. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Untuk itulah Rasulullah SAW dikategorikan sebagai uswatun hasanah, sebagai referensi kehidupan bagi manusia, karena Rasulullah SAW adalah memiliki kemampuan mentoring yang sangat luar biasa. Tugas seorang mentor adalah 3. Yang pertama adalah mencari potensi-potensi terbaik untuk dikembangkan potensinya. Yang kedua adalah menyiapkan lapangan untuk digarap oleh orang-orang yang berpotensi. Dan yang ketiga adalah menghubungkan antara orang yang memiliki potensi dengan lapangan yang disiapkan. Itu adalah tugas seorang mentor. Dan itu telah dipraktekkan langsung oleh Rasulullah SAW. Saat Rasulullah SAW berkata tentang para sahabatnya, "Arhamu ar'afu ummati bi ummati Abu Bakar." Orang yang paling rahmah, orang yang paling lembut di antara umatku adalah Abu Bakar As-Siddiq. Wa asyadduhum fid din Umar bin Khattab. Yang paling tegas dalam agama ini Umar bin Khattab. Wa asdaquhum haya Uthman. Dan orang yang paling jujur rasa malunya adalah Uthman bin Affan. Wa aqdahum Ali. Yang paling mampu untuk menyelesaikan perkara ketika ada sebuah sengketa, maka Ali bin Abi Thalib. Wa afraduhum Zaid bin Thabit. Orang yang ahli dalam pengurusan waris, perhitungan waris adalah Zaid bin Thabit. Wa aqra'uhum Ubay. Sosok yang paling fasih bacaannya, yang paling tartil bacaan Al-Qur'annya adalah Ubay bin Ka'ab. Wa a'lamuhum bil halal wal haram Mu'adz bin Jabal. Yang paling mengetahui hukum fikih halal dan haram adalah Mu'adz bin Jabal. Ala wa inna likulli ummatin aminan. Ketahuilah bahwa di setiap umat ada sosok-sosok yang amanah. Wa aminu hadhil ummah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Dan orang yang amanah di umat ini adalah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pertanyaannya adalah, kenapa Rasulullah SAW harus mengkategorikan sahabatnya itu dengan kategori-kategori tertentu? Bukankah Abu Bakar As-Siddiq itu juga mengetahui halal dan haram? Bukankah Abu Bakar As-Siddiq itu mampu untuk menyelesaikan sengketa? Bukankah Abu Bakar As-Siddiq juga memiliki kejujuran dalam rasa malunya? Tapi kenapa Rasulullah SAW harus mensifati para sahabatnya dengan sifat-sifat yang berbeda? Ini adalah bentuk bukti Rasulullah SAW adalah pembaca potensi yang terbaik. Rasulullah SAW tidak menafikan kelebihan satu dengan yang lainnya, tapi justru Rasulullah SAW mampu untuk mengeluarkan potensi terbaik, kekuatan yang dimiliki oleh pribadi para sahabatnya. Dan itulah kewajiban kaum muslimin untuk mengikuti Rasulullah SAW. Tidak menyamaratakan seluruh potensi, tapi melihat potensi mana yang dimiliki oleh beberapa pihak, maka itulah yang harus dikembangkan. Untuk itulah Rasulullah SAW ketika melihat ada dua sosok yang kedepannya dikira oleh Rasulullah akan mampu untuk bisa mengembangkan Islam. Yang pertama adalah Umar bin Khattab dan yang kedua adalah Abu Jahal. Rasulullah SAW berdoa, Allahumma a'izzal Islam bi ahadi Umarain. Ya Allah, muliakanlah Islam dengan salah satu di antara dua Umar. Umar yang pertama adalah Umar bin Khattab. Umar yang kedua adalah Amr bin Hisham yang bernama Abu Jahal. Pertanyaannya adalah, kenapa Rasulullah SAW harus membandingkan dua sosok ini? Padahal dari segi kasta lebih tinggi Abu Jahal. Yang lebih kaya adalah Abu Jahal dibanding dengan Umar bin Khattab. Yang memiliki posisi perpolitikan Mekah yang paling tinggi adalah Abu Jahal. Dengan seluruh potensi yang dimiliki Abu Jahal, Umar itu tidak ada apa-apanya. Tapi kenapa justru yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Umar bin Khattab? Dan kenapa Rasulullah SAW harus membandingkan dua sosok ini?
Ini untuk menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala justru melihat orang yang berpotensi dibanding dengan orang yang mapan. Orang yang mapan mungkin sudah stuck di situ saja. Tapi orang yang memiliki potensi justru itu disorot langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, disorot langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bisa dikembangkan potensinya sehingga dia mampu berada di level yang lebih tinggi dibanding dengan orang-orang yang mapan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selain mampu membaca potensi para sahabat, tapi Rasulullah juga mampu untuk menyediakan lapangan. Ketika perang Badar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki tugas untuk mencari informasi berapa jumlah pasukan musuh. Akhirnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpikir bahwa untuk mencari informasi jumlah musuh harus mendekati perkemahan musuh. Maka di situ butuh orang-orang yang nekat, yang siap untuk masuk ke wilayah musuh. Maka Rasulullah mengirimkan 3 anak muda. Yang pertama Ali bin Abi Thalib, yang kedua adalah Zubair bin Awam, dan yang ketiga adalah Talha bin Ubaidillah. Karena memang anak-anak muda ini adalah orang-orang yang sangat nekat, butuh untuk berada di wilayah-wilayah yang begitu mengesankan bagi mereka. Didatangilah perkemahan orang-orang Mekah sampai akhirnya ada seorang pelayan keluar dari perkemahan orang Mekah, disergap oleh Ali bin Abi Thalib dan diinterogasi. Berapa jumlah kalian? Akhirnya pelayan ini tidak menjawab dan Ali bin Abi Thalib menyeret kepada Rasulullah SAW. Dan ketika Rasulullah dihadapkan dengan pelayan tadi, Rasulullah berkata kepada 3 pemuda tadi, bukan gitu caranya untuk menginterogasi. Maka Rasulullah SAW memulai pertanyaan kepada pelayan tadi, tugasmu sebagai apa? Pelayan tadi menjawab, aku sebagai pelayan yang tiap hari memasak untuk pasukan. Sehari bisa memasak berapa ekor? Ya kurang lebih sekitar 9 sampai 10 ekor. 10 ekor unta. Kata Rasulullah, oke, kalau kayak gitu aku tahu berapa jumlah pasukan kalian. Karena Rasulullah SAW tahu bahwa 1 ekor unta itu mampu dikonsumsi sekitar 100 orang. Jika jumlah perharinya 9 sampai 10 ekor yang dimakan, berarti jumlah pasukan musuh sekitar 900 sampai 1000. Rasulullah SAW tidak menyalahkan ketiga sahabat tadi. Justru Rasulullah SAW menyediakan lapangan bagi mereka untuk bisa berkontribusi. Tapi ketika mereka mengalami error dalam sebuah tugasnya, Rasulullah SAW tetap berposisi untuk memberikan nasihat kepada mereka dan memberikan arahan. Begini caranya bermain dengan cara yang terbaik. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Untuk itulah mengapa para sahabat begitu jatuh hati dengan Rasulullah SAW, begitu hormat dengan Rasulullah SAW, begitu kagum dengan Rasulullah SAW, karena Rasulullah SAW mampu untuk memberikan arahan yang terbaik, menjadi mentor yang terbaik, bukan sebagai seorang guru yang hanya mentransfer ilmu yang dia miliki kepada muridnya, tidak. Tapi Rasulullah SAW juga melaksanakan transfer ilmu, sekaligus juga membimbing mereka agar mereka berada di dalam jalan yang lurus. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahu li wa lakum wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa wa usalli wa usallim ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli as-sidq wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Fa ya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bi taqwallahi al-'aliyyil 'azim wa 'alamu anna Allah amarakum bi amrin 'azim. أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum ditutup dengan doa, Umar bin Khattab merupakan sahabat Rasulullah yang mengalami pendidikan begitu panjang. Tapi
saat Rasulullah SAW berdoa, ya Allah muliakanlah Islam dengan salah satu di antara dua Umar, dan yang dipilih adalah Umar bin Khattab. Saat itu Umar bin Khattab langsung memberikan respon dengan pembelaannya terhadap Rasulullah SAW. Umar bin Khattab pertama kali masuk Islam, dia langsung berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bukankah kita berada dalam posisi yang benar? Bukankah mereka dalam posisi yang salah? Kata Rasulullah, benar. Kalau kayak gitu, kenapa kita harus bersembunyi-sembunyi untuk menunjukkan kebenaran yang kami punya? Kalau kita benar, pede saja dengan kebenaran kita. Kata Rasulullah, ya sudah, laksanakan apa yang kau mau. Akhirnya Umar bin Khattab langsung menuju ke rumah pamannya. Pamannya yang bernama Abu Jahal. Abu Jahal merupakan musuhnya Rasulullah yang paling keras untuk melawan Rasulullah. Akhirnya Umar bin Khattab menuju ke rumah pamannya, yaitu Abu Jahal, dan mengetuk pintu Abu Jahal. Sesaat Abu Jahal membuka pintu rumahnya, Abu Jahal tidak tahu kalau ternyata Umar bin Khattab baru masuk Islam. Akhirnya Abu Jahal berkata kepada Umar bin Khattab, wahai keponakanku, apa yang kau butuhkan di sini? Silakan masuk ke dalam rumahku. Maka Umar bin Khattab mengatakan kepada Abu Jahal, wahai pamanku, aku di sini cuma mau menyampaikan satu hal, bahwa aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan menganggap dan beriman bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Abu Jahal saat itu tiba-tiba marah dan langsung membanting pintu rumahnya. Coba bayangkan, Abu Jahal yang memiliki kekuatan politik, kekuatan fisik, kekuatan hal apapun yang dia miliki, tapi ketika dihadapan oleh Umar bin Khattab, dia tidak mampu untuk melawan Umar bin Khattab. Dia hanya berani untuk menggebrak pintu rumahnya. Kalau toh yang berkata itu bukan Umar bin Khattab, mungkin orang itu yang sudah dibanting oleh Abu Jahal. Itulah pola pendidikan Rasulullah, sehingga sosok Umar yang begitu keras, dia mampu untuk merubah menjadi sosok yang begitu perkasa. Untuk itulah kenapa Aisyah radhiyallahu taala anha sampai mengatakan, zayyinu majalisakum bi dzikri Umar, indahkanlah majelis-majelis kalian dengan mengingat Umar. Untuk itu mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala mampu bisa memberikan kepada kita terus keistiqomahan dan merahmati kita dengan keberkahan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kehidupan kita kehidupan yang penuh dengan rahmat dan keberkahan, sehingga mampu melaksanakan kehidupan ini dengan mudah dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka al-huda was sadad. Allahumma inna na'udzubika min al-'ajzi wal kasal wal bukhli wal haram wa 'adzabil qabr. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa 'ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'al al-hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'al al-mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alal salah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Mu'tadilu sawu sufufakum fa inna tasbih as-sufuf min as-salah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. قال يا إبليس ما منعك أن تسجد بما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين؟ قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله
الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.